Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi di hari Senin 17 Januari 2022. Kembali kita bertemu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Setelah selama bulan Desember secara khusus menggunakan bahasa Jawa, kita akan kembali menggunakan bahasa Jawa selama minggu pertama hingga minggu kedua, dan bahasa Indonesia ketika minggu ketiga sampai akhir bulan. Bersama-sama kita menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, ora antop ora segu. Anggota keluarga Allah, ora antop ora segu itu ibarat revolusi sunyi. Ungkapan Jawa ini menggambarkan orang yang tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja dan berkarya. Bekerja dalam hal ini berpengertian melakukan sesuatu sesuai dengan norma, tatanan, aturan yang berlaku. Sedangkan berkarya berpengertian menciptakan dan mewujudkan sesuatu yang baik di mana sebelumnya belum pernah ada dan belum pernah terjadi di dalam kehidupan. Orang tipe seperti ini cenderung tidak mengatakan apa-apa tentang sesuatu yang akan dan sedang dikerjakannya, namun tahu-tahu ia sudah mewujudkan karya yang luar biasa. Anggota keluarga Allah memang sebaiknya menjadi orang bertindak seperti itu. Ora antop, ora segu. Sedikit bicara namun banyak bekerja dan berkarya. Janganlah hanya menjadi orang yang suka berbicara atau membicarakan sesuatu yang baik tetapi tidak pernah berusaha mewujudkannya. Sesuatu yang baik tidak cukup jika hanya diangankan, dirancangkan dan dibicarakan dan dibahas saja. Orang yang lebih banyak bekerja akan memiliki energi yang cukup untuk lebih cepat berhasil dibandingkan dengan mereka yang hanya berbicara dan membahasnya sekalipun itu tentang
sesuatu yang baik. Hasil kerja nyata berbicara lebih nyaring dan lebih mudah mengena dan diingat oleh orang lain daripada 1000 cerita tanpa bukti. Anggota keluarga Allah, demikian yang seharusnya terjadi pada kehidupan orang percaya pengikut Yesus Kristus, apalagi yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah. Allah telah berkarya menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus hanya berdasarkan kasih. Manusia adalah ciptaan yang telah jatuh dalam dosa yang sebenarnya sudah tidak layak di hadapan Allah. Manusia berdosa hanyalah sampah yang hanya patut dibakar dan dimusnahkan. Namun karena kasih-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan manusia dalam karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bahkan karya penyelamatan itu dilakukannya dengan cara mengorbankan diri, mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Salib adalah lambang dan simbol hukuman yang paling hina dan tercela di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hanya penjahat yang sangat-sangat berbahagia yang dihukum dengan cara disalib. Namun Yesus Kristus yang tidak bersalah dan tidak berdosa rela menanggungkan hukuman yang mestinya untuk manusia berdosa, hina dan cela di atas kayu salib, lambang hukuman yang hina. Mengorbankan sesuatu yang sangat agung kudus untuk sesuatu yang sangat hina dalam proses hukuman yang paling hina dan tercela. Semua hanya karena kasih-Nya. Begitu agung dan mulia kasih-Nya bagi manusia. Anggota keluarga Allah melogika dan merasakan kasih Allah yang agung mulia itu. Rasul Paulus mengingatkan orang tebusan Yesus Kristus untuk menjalani hidup berdasarkan kasih. Hal yang demikian seperti yang dinyatakan Rasul Paulus pada suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Kitab suci memberikan catatannya kepada kita lewat leksionari bacaan kedua hari ini. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengar, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan sabda hari ini. Surat Roma, pasal 12, ayat 9 sampai dengan 21 memberikan kesaksian demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama.
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian kesaksian surat Roma 12 ayat 9 sampai 21. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, seperti ungkapan Jawa, ora antop ora segu. Hidup berdasarkan kasih tidak cukup jika hanya dirasakan, dinikmati, diingat, dan dibahas saja. Dalam pengajarannya, Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Anggota keluarga Allah hanya berpura-pura orang ketika hanya merasakan, mengingat, menikmati, dan membahas tentang kasih. Memang tidak salah, tidak jelek merasakan, menikmati, mengingat akan kasih Allah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa di dalam karya penebusan dan pengorbanan Yesus Kristus. Bahkan itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya, pengikut Yesus Kristus, terlebih yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah. Tetapi hanya merasakan, hanya menikmati, hanya mengingatnya tidaklah cukup. Kita juga harus menelat dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata di dunia ini. Caranya adalah dengan mewujudkan hidup menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dalam kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 yang senada dengan terjemahan ayat yang terbuka dikatakan, bencilah yang jahat dan lakukanlah kasih dengan tulus. Anggota keluarga Allah, agar kita bisa menjauhi yang jahat, harus memulainya dengan membenci apa yang jahat tadi.
Jika seseorang mengatakan, aku sudah meninggalkan perjudian sebagaimana kebiasaan dan kesenanganku dahulu, tetapi tidak membencinya, pada waktu yang akan datang, entah lama entah sebentar, dia akan kembali lagi. Atau jika ada seseorang yang berkata, aku sudah meninggalkan kebiasaan lamaku, ngerumpi dan ngomongin orang. Aku sudah tidak pernah tongkrong lagi di tempat biasa aku kumpul dan ngerumpi itu, dan lain sebagainya. Tatkala orang tersebut tidak membencinya, dalam waktu yang lama atau sebentar, pasti akan kembali. Jadi perbuatan jahat yang sudah biasa dilakukan itu semacam candu yang memang butuh kemauan untuk membencinya agar bisa menjauhinya, dan tentu butuh waktu untuk berproses sehingga benar-benar meninggalkan perbuatan jahat tersebut. Selama belum ada kemauan untuk membenci, sangat mustahil perbuatan jahat itu bisa ditinggalkan. Anggota keluarga Allah untuk memunculkan kemauan membenci perbuatan jahat, seseorang harus mengupayakan diri mewujudkan kasih secara tulus. Yang namanya perwujudan kasih hanya bisa dilakukan ketika ada pihak lain yang mendukung. Tidak mungkin orang melakukan perbuatan atau perwujudan kasih seorang diri. Kalau hanya seorang diri, siapa yang dikasihinya? Tentu sia-sia dong. Setulus apapun perwujudan kasih, tanpa ada yang menerima, namanya omong kosong. Demikian juga jika sudah mencoba mewujudkan kasih dengan tulus kepada sesama, tetapi tidak pernah dianggap, tentu lama-kelamaan orang akan mengalami kebosanan dan akhirnya putus asa. Untuk itulah, agar bisa membenci perbuatan jahat, berkomunitaslah dengan orang-orang yang selalu mewujudkan kasih dengan tulus. Pada ayat 10 Rasul Paulus menyatakan, saya menggunakan kitab suci terjemahan sederhana, sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kita satu sama lain saling mengasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. Anggota keluarga Allah, saudara-saudari seimanlah satu-satunya komunitas yang direkomendasikan oleh Rasul Paulus menjadi komunitas untuk menumbuh kembangkan perwujudan kasih secara tulus, yang akan menghasilkan kebencian pada perbuatan jahat dan orang berhasil melakukan kasih secara tulus. Alasannya jelas dan pasti, karena saudara-saudari seimanlah sesama orang-orang yang sudah sama-sama merasakan kasih Allah yang telah menyelamatkan di dalam pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu alasannya. Ini bukan berarti komunitas Kristen, komunitas saudara-saudari seiman adalah komunitas yang sempurna. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus sadar komunitas Kristen, komunitas saudara-saudari seiman yang percaya kepada Yesus Kristus bukanlah komunitas yang sempurna, tetapi komunitas ini adalah komunitas yang mau belajar menuju kepada kesempurnaan hidup. Dalam hal ini saya tidak menggunakan ukuran baik dan buruk, karena ukuran baik dan buruk yang digunakan manusia sangat-sangat relatif.
Bisa saja dalam suatu komunitas lain semacam perkumpulan karyawan, perkumpulan orang yang mempunyai hobi sama, perkumpulan orang yang mempunyai passion sama, memiliki standar ukuran atau SOP yang baik secara manajemen manusia, manajemen duniawi. Namun komunitas-komunitas itu belum tentu menjadi komunitas yang berdasarkan kasih yang telah dilakukan Tuhan, yang telah diberikan Tuhan, hingga kasih itu menghidupi komunitas tersebut. Namun komunitas Kristen, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah, sekalipun bukan komunitas yang sempurna, yang selalu mau belajar untuk hidup sempurna adalah komunitas yang telah belajar merasakan kasih Allah dan berusaha meneladan dan mewujudkan kasih yang tulus murni. Anggota keluarga Allah, tatkala Rasul Paulus menyatakan harus berkomunitas dengan saudara-saudari seiman, Rasul Paulus menyatakan ketidaksempurnaan komunitas Kristen itu dengan kalimat, dan marilah kita berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. Itu berarti komunitas Kristen sejati tidak ada anggotanya yang merasa diri paling benar, merasa diri paling baik. Yang ada hanyalah upaya untuk mewujudkan kasih secara tulus dan menghormati saudara seiman yang telah berusaha mewujudkan kasih secara tulus juga. Kasih yang tulus itu kasih yang berkaca dan menggunakan ukuran kasih Allah yang telah dilakukan di dalam Kristus Yesus yang mengorbankan diri hingga mati di kayu salib tadi. Kasih tulus itu tanpa menuntut balas, tanpa berharap imbalan apapun. Anggota keluarga Allah, kasih yang tulus itu dianjurkan oleh Rasul Paulus dilakukan secara rajin, penuh semangat dan selalu berkaca pada kasih Kristus. Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kasih secara tulus tadi tetap harus diusahakan, dan usaha itu dengan rajin, dengan sekuat tenaga, dengan segala kondisi yang ada. Sadar ada keterbatasan manusia, memohon kekuatan dari Tuhan, makanya dinyatakan bertekunlah dalam doa. Anggota keluarga Allah, pada bagian bacaan kita ayat 13 sampai 15, Rasul Paulus menyatakan panduan bagi setiap anggota komunitas Kristen, komunitas orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang merasa sangat-sangat kesulitan menemukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kasih. Kita harus ingat ada orang yang merasa kesulitan, aku harus berbuat apa dalam mewujudkan kasih itu. Rasul Paulus memberikan petunjuknya tentang perbuatan kasih itu di dalam ayat 13 sampai 15 yang demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itulah bagian petunjuk yang dinyatakan Rasul Paulus ketika ada orang yang benar-benar merasa kesulitan memilih aku harus mewujudkan perbuatan apa. Jadi ada petunjuk praktisnya. Anggota keluarga Allah, seperti yang sudah dinyatakan di depan,
Bahwa komunitas Kristen itu harus selalu berkaca dan meneladan kepada kasih Kristus. Itu berarti anggota keluarga Allah harus sehati, sepikir. Setiap anggota keluarga Allah yang ada di dalam komunitas Kristen mempunyai kesehatian, kesepikiran, dan sehati sepikir itu untuk berkaca dan meneladan kasih Kristus. Ayat 16 bagian bacaan kita dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Berkaca dan meneladan pada kasih Kristus. Tidaklah dengan cara membayangkan tentang apa yang akan terjadi nanti atau besok jika aku sudah mewujudkan kasih. Apa yang akan aku peroleh. Dan apa yang akan terjadi pada temanku. Apakah dia akan membalas kebaikanku, kasihku. Bukan itu. Apa yang akan terjadi jika sudah mewujudkan kasih. Biarlah itu menjadi bagian berkat yang adalah bagian yang akan dikaryakan Allah sendiri kepada setiap orang yang sudah mewujudkan kasih secara tulus. Jadi dalam hal ini setiap anggota komunitas Kristen, komunitas anggota orang yang percaya kepada Kristus bertugas belajar dan selalu belajar merasakan dan mewujudkan kasih secara tulus. Ukurannya adalah kasih Kristus. Hal demikian termasuk tatkala ada orang yang tidak menanggapi kasih tadi, bahkan tatkala ada orang yang mencibir, bahkan ada orang yang membenci ketika kita anggota komunitas orang percaya melakukan kasih dengan tulus. Ayat 17 dan 18 menjadi peringatan Rasul Paulus. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, tugas setiap anggota komunitas Kristen, tugas dari setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah meneladan mewujudkan kasih tulus seperti Kristus. Kasih tulus itu tanpa menuntut balas, tanpa mengharap imbalan apapun. Dan jika sudah terlatih mewujudkan kasih secara tulus kepada saudara seiman, setiap anggota komunitas Kristen harus meningkatkan level, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas hidup semakin sempurna dengan cara mengasihi siapapun yang di luar iman, bahkan termasuk orang-orang yang berusaha memusuhi. Anjuran Rasul Paulus pada ayat 20 dan 21, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang tidak hanya mendengarkan, memperhatikan, menangkap sabda Tuhan, dan kemudian merelakan diri dituntun oleh Roh Kudus mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Amin. Kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menolong kami dengan sabda. Biarlah apa yang kami terima boleh benar-benar kami wujudkan, karena kami sudah merasakan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Sebagai anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara yang ada. Proses kehidupan yang terjadi untuk kemajuan, untuk mencapai damai sejahtera, adil, makmur, biarlah kasih-Mu yang nyata dan terwujud bagi semuanya. Sesama kami yang sedang mengalami kesengsaraan karena bencana yang mereka alami apapun, biarlah kasih-Mu yang nyata dan kami tetap memohon berkat kuasa-Mu ketika kami hidup saling mendukung dan mewujudkan kasih kepada siapapun. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami aturkan karena Engkaulah sumber kehidupan, sumber damai sejahtera sejati. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Bersama-sama menerima berkat Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kasih tulus, kasih sejati seperti kasih Kristus sendiri. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka